Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil itimat 'alal amal nuqsan roja inda wujudi zalal. Setengah dari tanda bahwa seorang itu bersandar diri pada kekuatan amal usahanya, yaitu berkurangnya pengharapan terhadap rahmat karunia Allah ketika terjadi padanya suatu kesalahan atau dosa. Ini bab yang kita bahas pada sore hari ini, yaitu tanda-tandanya orang yang menyandarkan dirinya terhadap amalnya. Ini min alamatul itimat 'alal amal nuqsan roja itu wujud di jalan. Dan ketika orang itu menyandarkan diri terhadap amalnya, maka dia akan berkurang pengharapannya atas karunia rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Hanya karena merasakan karena rahmat Allah lah kamu boleh bergembira. Itu firman-Nya Allah. Dan itulah yang lebih baik bagi mereka daripada apa yang dapat mereka kumpulkan sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ya sudah memerintahkan kepada kita semuanya, kita itu boleh bergembira, tapi dengan apa? Dengan adanya rahmatnya Allah. Kita boleh senang-senang, boleh senang, boleh gembira itu karena karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena amal yang kita kumpulkan sendiri, itu bukan. Sebab apa? Nanti ketika kita itu bangga dengan amal kita sendiri, ya sudah, itu nanti akan terjadi kesombongan dalam diri. Kita akan membangga-banggakan amal kita, lalu kita menggantungkan diri kita terhadap amal kita sendiri. Contoh, saya orang yang ahli tahajud, saya orang yang ahli baca Quran, saya orang yang ahli sholat berjamaah, lalu kita bangga dengan apa yang kita lakukan, lalu kita menyandarkan diri kita ini kepada amal yang telah kita lakukan. Akhirnya apa? Lupa dengan karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu menyuruh kita, memerintahkan kepada kita, bergembiralah dengan rahmatku. Bukan bergembiralah dengan amal yang engkau perbuat, bukan itu. Kalau kita lupa dengan karunia Allah, rahmatnya Allah, karena saking bangganya dengan amal kita, sama juga kita itu ya sama apa yang dilakukan oleh iblis dong. Ya. Jadi iblis itu ya merasa sempurna dengan amalnya. Dan kita sebagai manusia, ketika kita sudah bangga dengan amal kita sendiri, ya pasti ujub. Ujub itu ya ujub, sombong, merasa sempurna diri, ya seperti iblis lah. Karena iblis itu kan merasa bahwa dirinya itu lebih sempurna daripada Adam alaihissalam. Akhirnya ketika Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada iblis untuk bersujud, ya tidak mau karena sombong. Perkataan iblis kan sudah jelas, ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia itu Adam ya. Dan ini juga terjadi pada Qarun. Qarun juga semacam itu. Jadi innama utituhu ala ilmi indi. Sesungguhnya aku mendapatkan kekayaan ini karena ilmuku semata-mata. Ini catatan ini. Jadi min alamatil itimati 'alal amal nuqsan roja ingin wujud zalal, itu yang dimaksud ini, orang yang menggantungkan dirinya terhadap amal perbuatannya. Ya, Qarun kan semacam ini juga, innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku mendapat kekayaan ini karena ilmuku semata-mata. Itu
artinya apa? Dia lupa dengan karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah bahayanya. Bahaya di situ. Dan apabila kita dilarang menyekutukan Allah dengan berhala, batu, kayu, pohon, binatang dan manusia, maka janganlah menyekutukan Allah dengan kekuatan diri sendiri. Seolah-olah merasa sudah cukup kuat dan dapat berdiri sendiri tanpa pertolongan Allah, tanpa rahmat, taufik, hidayah dan karunia Allah SWT. Sedangkan kita harus bertauladan pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ia menerima nikmat karena Allah ketika mendapatkan istana Ratu Bilqis. Firman Allah dalam Al-Quran, "Hada min fadli Rabbi liyabluwani askuru am akfuru wa man syakara fa innama yaskuru li nafsihi wa man kafara fa inna Rabbi ghaniyyun karim." Nabi Sulaiman ketika diberi nikmat oleh Allah, itu Nabi Sulaiman itu berkata begini, "Hada min fadli Rabbi." Ini semata-mata karena karunia Tuhanku untuk menguji padaku apakah aku bersyukur atau kufur. Maka siapa yang syukur, maka syukur itu untuk dirinya, dan siapa yang kufur, maka Tuhanku zat yang terkaya lagi. Masya Allah. Jadi yang dikatakan Nabi Sulaiman ketika mendapatkan nikmat anugerah dari Allah SWT, ya ada min fadlihi Rabbi. Ini sebenarnya karunia Allah SWT yang diberikan kepadaku. Jadi Nabi Sulaiman tidak lupa dengan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah, mudah-mudahan kita terjaga dari sifat kesombongan dan kita tidak menggantungkan diri kita terhadap amal yang kita perbuat. Makna dari la ilaha illallah itu kan ya tidak ada Tuhan selain Allah ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu kita masih mendewakan amal kita. Itu kan akhirnya kita lupa dengan karunia-Nya Allah. Sehingga kalau lupa dengan karunia Allah, sama juga kita itu dengan iblis, dengan korun,